Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah. Amma ba'd. Fa hadratul muhtaramin, sedayanipun para habaib, para alim ulama, para kiai lan para asatidz ingkang kawula hormati lan kawula mulyakaken, khususipun dumateng panjenenganipun Al Habib Husain Aidid, Al Habib Umar Al-Kaf, ingkang kawula hormati Al Kiai Radhi, ingkang kawula hormati Khadimul Majlis Gus Idris lan sedaya para asatidz ingkang mugi-mugi tansah pinaringan panjang umur, sehat wal afiyah, mugi-mugi diparingi barakah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Para sepuh sepuh hadirin hadirat muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh ingkang mugi-mugi dalu menika tansah pinaringan panjang umur, sehat wal afiyah, mudah-mudahan diparingi barakah, berkah umure, berkah ilmune, berkah amale, berkah rezekine, jembar rezekine, kawatah rezekine, lunas utang-utange. Sing amine banter mudah-mudahan ndang lunas. Amin Allahumma. Mudah-mudahan sing kagungan keluarga waktune rabi, dereng rabi-rabi diparingi cedhek jodhone. Amin Allahumma. Sing jaler oleh istri solihah, istri ingkang neriman, dikai blonjo 500.000 sak wulan cukup. Amin Allahumma. Sing istri oleh jaler ingkang soleh, pengertian, tanggung jawab lan orang medit. Amin Allahumma. Sing wis rabi mugi-mugi ditambah anak putune, soleh solihah anak bojone, qabul hajatih. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan majelis Thariqul Jannah didatosaken majelis yang mudah-mudahan diturunkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, diturunkan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kula panjenengan sedaya dadi tiang-tiang ingkang dicintai Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wonten setunggal wedal ada satu kesempatan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditangleti sahabat. Wonten sahabat tanglet, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun ya Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, ayyun nas, manusia yang mana ya Rasulullah? Manusia yang mana khair, yang dikatakan mendapatkan kebaikan? Sing sae, sing angsal kesaean, siapa ya Rasulullah? Fa'ajabahu sallallahu alaihi wasallam, dijawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiang sing kagungan kalih niki berarti dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya termasuk. Amin Allahumma. Yang pertama kata Rasulullah, man tala umruhu, wong sing dikei dawa umure. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Panjang umur, dan ini permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi niku lek ngajari ndonga keluargane, Allahumma inni as'aluka sihhatan fi taqwa. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah sehat. Nabi njaluk sehat. Makanya mudah-mudahan sedaya niki diparingi sehat. Amin. Corona ndang diangkat diganti dengan rahmat. Amin Allahumma. Sing lara-lara mugi-mugi dikai waras. Sing lara pilek mugi-mugi ilang pileke. Sing lara flu mugi-mugi ilang flune. Sing lara watuk mugi-mugi ilang watuke. Sing lara meripat mugi-mugi ilang lara meripate. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nabi juga meminta tula umrin fi husni amal. Minta panjang umur tapi gak mek dawa umure tok. Kalau minta sehat, sehat yang diisi sama takwa, hadirin. Ndak ada artinya wong sehat lek gak takwa. Ketika panjang umur, Nabi juga ndak cuma minta panjang umur fi husni amalin, minta panjang umur amalane sae. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk. Amin Allahumma. Sing nomor 3, warizqan wasi'an la tu'adzibna alaih.
Ya Allah, saya minta rezeki yang luas, yang lapang, yang kami tidak tersiksa dunia akhirat karenanya. Amin. Allahumma. Sebab umure umate Kanjeng Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun. Siapa yang ngomong, Beb? Kanjeng Nabi. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Rata-rata umate Nabi niku antara 60 sampai 70 tahun, hadirin. Wa qallama yablughu dzalika au kama qala alaihi salatu wassalam. Sedikit yang lebih dari itu, sedikit yang mencapai lebih dari itu. Wong iku kate mancik umur 80 kadang-kadang rada angel didik. Nggih napa nggih? Nek gak percaya takok sing senden napa kok senden. Wis gak kuat bet takok sing sembojong napa kok sembojong. Allah rahmat. Sudah ini memang umatnya Nabi Muhammad hadirin. Beda sama umat-umat zaman biyen. Jok dipadakno. Zaman Nabi Allah Nuh niku umatnya umurnya panjang-panjang. Zaman Nabi Nuh niku ono sing 100, ono sing 1000 tahun. Zaman Nabi Nuh kalau ada orang umurnya 200 tahun meninggal niku jare wong kampung sakno sik enom wis mati. Sak mangke enten sing umur 200. Mungkin zaman Nabi Nuh niku umur 50 dikutang sik lucu. Sakniki sampean kutang tonggo sampean sing umur 50. Lek gak wis keriput untune ucul atau rambutnya wis wanen, Allahumma shalli Muhammad. Jadi beda, umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Tapi ada satu nabi yang umurnya paling pendek, yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihis salam. Dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya. Tapi Allah berikan umur pendek berapa? 52 tahun hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kanjeng Nabi berapa umurnya? Kanjeng Nabi 63 tahun. Jadi umur umat Kanjeng Nabi ini antara 60 sampai 70 tahun. Hadirin. Kalau lebih niku bonus. Hadirin. Kalau kurang diskon. Sampeyan telepon di diskon apa bonus? Bonus kabeh. Amin Allahumma. Mudah-mudahan tawa umurnya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin Allahumma. Sampai dikatakan ma balaghal abdu sab'ina sana illa ishtaka min ghairi illatin. Biasanya orang itu kalau sudah umurnya mencapai 70 tahun, akeh sambate hadirin. Nggih napa nggih? Mari sikil sirah. Sirah waras tangan. Mari tangan kayak masuk angin. Weteng ngono ae muter nggih. Sampai ada satu kitab meriwayatkan untuk ceritane satu orang berobat ke dokter, Pak. Berobat ke dokter, sama dokter ditanya, "Bapak namanya siapa?" Misalkan nggih. Nami kula asma kula Saimin, misalnya ono jenenge Saimin nggih. Umurnya berapa, Pak? 70 tahun. Ditulis 70 tahun. Sakitnya apa? Anu, Pak dokter. Saya kadang-kadang kalau dipakai melihat itu kadang-kadang rotok goyang. Ini gejala apa, Pak dokter? Oh, hadza min sab'in. Iku gawonane wong umur 70 tahun. Itu pembawaan orang umurnya 70 tahun. Oh, gitu, Pak dokter? Iya. Ada lagi? Ada. Kenapa? Kaki saya kalau sudah lungguh lama, kalau sudah duduk lama, dibuat berdiri nih keder kabeh. Getar niki. Kenapa Pak dokter? Gejala apa niki? Dijawab, "Oh hadza min sab'in." Itu pembawaan orang umur 70 tahun. Oh gitu Pak dokter? Iya. Ada lagi? Ada. Kok wae iki sambatan niki? Apalagi perut saya ini tidak bisa diajak kompromi niki kok nopo Pak dokter? Jawabannya nopo? Hadza min sab'in. Iki gawonane wong umur 70 tahun. Kepegelan ngatek dokternya ditampar. Cepat. Dokternya takok, "Salah nopo kula?" Hadza min sab'in. Iki gawonane wong umur 70 tahun. Makanya sampai sing dadi dokter hati-hati lek pasiennya umur 70. Allahumma shalli Muhammad. Subhanallah. Niki Nabi Muhammad itu umurnya 63. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an umurnya berapa? Sudah 63 tahun. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an umurnya berapa? 63 tahun. Sayyidina Utsman bin Affan umurnya radhiyallahu an umurnya berapa? Dalam riwayat 81 tahun, dalam riwayat 82 tahun. Tapi yang jadi tolak ukur Nabi Muhammad hadirin. Jadi kalau ada malam ini sing hadir umurnya 50 nang 63 kantun pinten? Yang umurnya 50 menuju 63 tinggal berapa tahun? 13. Celak napa mboten? Dekat atau tidak? Cedek hadirin. Kullu atin qarib. Segala yang akan datang itu dekat hadirin. Lek ono sing hadir umure swidak 60 tahun ke 63 tinggal berapa tahun? 3 tahun. Celak napa mboten? Celak hadirin.
Kalau ada yang hadir umure swidak kali nang swidak 3 kantun pinten? Setahun nanti. Celak napa mboten? Lah ana sing hadir umure swidak 3. Ana sing jawab benjing ngono. Akhirnya satu majelis ustadznya ditelepon, "Ustadz, sampai yang isi di tempat saya kemarin." "Iya." "Masih ingat yang ngomong benjing?" "Nopo?" "Tiangnya sampun sedo." Mudah-mudahan panjang umur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Ini umur hadirin pemberian dari Allah niki modal yang paling penting. Maka gunakan sebaik-baiknya. Pemberian yang besar dari Allah ketika seseorang diberikan panjang umur. Tapi tidak cuma dawa umure. Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, wa hasuna amaluhu. Umure dawa, hasuna amaluhu. Sae amale hadirin. Dua-duanya ini kalau di matematika namanya persamaan garis lurus. Semakin besar X harus semakin besar Y. Semakin panjang umurnya harus semakin baik. Baru dia jadi orang yang baik hadirin. Harus podo niki wau nggih. Umure dawa, sae amale. Manusia, wong iku biasane lek amale niku sae, perbuatannya sae, uripe barokah hadirin. Nggih napa nggih? Barokah. Lah kita hidup ini yang dikejar apa? Barokah. Maka tidak pernah berhenti. Dimanapun majelis selalu saya mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya ditetusaken orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saking pentingnya barokah sampai diceritakan di Al-Quran. Kalau cerita barokah hadirin berkah niki jundun min junudillahil khafi. Tentaranya Gusti Allah boten ketinggal, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kalau kena ke harta, didike cukup katanya manfaat hadirin. Niki barokah. Sedikitnya itu cukup, kalau banyak manfaat niki berkah. Kalau sudah barokah niki kena istri, mudah-mudahan istri kita jadikan istri yang barokah. Amin. Maka istri akan menjadi istri yang solihah hadirin. Mudah-mudahan ibu-ibu bojone datusaken bojo ingkang soleh barokah. Amin. Kalau sudah kena suami, suaminya jadi suami soleh. Lek barokah niki kena anak, ya Allah panjenengan paringi barokah juga kula. Dadi arek soleh solihah anak kita hadirin. Makanya doa kita niki Allahumma barik lana fi dzurriyyatina. Ya Allah berikan keberkahan untuk kami di dalam anak-anak kami ya Allah. Lek wis kena barokah, tidaklah keberkahan ini menyentuh segala sesuatu kecuali menjadikan sesuatu niku baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lah barokah niku biasanya wontene niku sing sae-sae hadirin. Sampai disebutkan dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Allah Isa alaihissalam. Di sini ceritakan وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Shadaqallahul azim. Iki ayatnya apa? Ceritanya Nabi Isa ketika menceritakan وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا. Allah telah menjadikan saya mubarakan, diberkahi. Ainama kuntu, dimanapun saya berada, kata Nabi Allah Isa. Niki sik Nabi Isa. Bagaimana dengan Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Kalau Nabi Isa niku bisa ketika mengusap orang sakit buta iso ketokan. Nabi Muhammad luwe-luwe male lagi Nabi. Wonten sahabat niku jadi ceritakan di peperangan mripate ucul, bola matanya keluar. Iki kurang nemen napa lek zaman sakniki diganti neker hadirin. Nggih. Ganti neker ndak bisa sudah ucul. Ini ya Rasulullah, mata saya Rasulullah dipegang sama Nabi. Dibalik nomornya bismillah, langsung matanya bisa melihat lagi. Apa kata sahabat? Ketika saya tua, mata kiri saya wis gak tapi jelas, tapi mata yang dipegang oleh Nabi Muhammad sampai kula tua tetap jelas. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sembarang kali barokah. Kalau Nabi Isa saja diberkahi, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Wahwa sayyidul anbiya wal mursalin. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ciptakan dunia, surga, kabeh niki keranten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di ayat ini disebut hadirin. Resep barokah, di antara resepnya barokah, maka barokah yang mudah-mudahan kita bisa mudah untuk mencerna niku barokah rezeki. Allahumma shalli Muhammad. Nggih napa nggih? Kepingin berkah rezeki nih? Kalau cerita salah satu cerita keberkahan rezeki Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau panjenengan sedaya saged ziarah, amin. Kuburannya dibagi
Tapi kalau sampean ziarah di sana enggak ketok nggih, ono watu-watu tok. Kecuali dari guru-guru kami sampai sahabat sampai Nabi Muhammad semerap. Di mana posisinya? Dekat Sayyidina Ibrahim, putranya Rasulullah SAW. Bahkan watu ini wis gak ono. Sinten niki? Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Yang tadi yang diceritakan bahwa Sayyidina Abdurrahman bin Auf niki ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, waktu sholat subuh ditusuk niki dingalekno. Sing dadi imam ngandani Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Niki wong sing diparangi barokah rezekine. Kok bisa, Beb? Abdurrahman bin Auf niki wong lek bahasa Jawane wong terlanjur sugih. Orang yang terlanjur kaya mau miskin sulit hadirin. Kate miskin angel. Zaman sakniki kathah wong terlanjur miskin kate sugih angel. Nggih napa nggih? Subhanallah. Niki dungane napa Abdurrahman bin Auf niki? Dungane niku kepingin miskin. Gak kobol-kobol lek ndongakno, ya Allah rahimallahu Mus'ab bin Umair. Kok enak ya Allah, semoga Allah merahmati rencang kula Mus'ab bin Umair. Kepingin mati koyok Mus'ab bin Umair. Kenapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair niki matinya ketika meninggal dunia. Kain kafannya buat nutup kepala, kakinya kelihatan. Kain nutup sikil, sirahe ketinggal, saking gak duwe ini. Nah niki Abdurrahman bin Auf niki kepingin miskin gak iso-iso. Makanya sampean kepingin miskin, aminono dhewe. Nggih. Kula tak melok sing sugih, amin Allahumma. Gak wani kula njaluk miskin hadirin. Lek kula sampean kobul hadirin nggih. Niki pengen miskin gak kobul-kobul. Sampai dia ini bingung ya nopo ya carane. Maka dia misinya niki ngentekno donya nih, tapi untuk yang baik. Akhirnya kejadian satu di Madinah, kebun kurma niki gagal panen bosok hadirin. Didol gak payu. Rugi kabeh. Iku Abdurrahman bin Auf dengan duitnya datang diparani kebun kurma niki. Ono apa niki? Ini kami gagal panen. Kurmae bosok kabeh wis gak payu. Kumpulno kabeh kurma bosok-bosok niki saya beli dengan harga normal, taruh di gudang saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Abdurrahman bin Auf hadirin. Padahal budal nang Madinah niku ya gak duwe. Hartanya disita sama kafir Quraisy. Mek napa gawe sarung, kopiahan, berangkat ndak boleh bawa harta. Tapi di Madinah 3 bulan jadi orang nomor 3 paling kaya di Madinah. 1 tahun jadi wong paling sugih di Madinah dan dia perlu berrezeki, diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tak tumbas kabeh cara tiyang mriki saem ngoten nggih. Saem digelontorkan dana sampai duitnya ini habis untuk beli kurma bosok niki wau. Ketika duit entek alhamdulillah ya Allah, duit kula entek. Ono sing mriki sing duit entek alhamdulillah. Nggih. Kadang-kadang rekening kali 1 juta bingung kok nggih. Niki duit entek alhamdulillah, senang dia berhasil. Tapi tidak begitu lama hadirin karena sudah diberikan berkah. Niki lho berkah nggih. Ketika duit entek senang-senang wonten setunggal tiyang saking Yaman, orang dari Yaman datang membawa uang jumlah besar dalam bentuk emas. Digawa numpak unta nang Madinah golek kurma ngoten. Sampai kurma dari zaman dulu nih Madinah tempatnya kurma. Sama saat niki lek umroh niku hari kedua di Madinah mesti ke kebun kurma. Nggih napa nggih? Mudah-mudahan saged lunga umroh haji sareng-sareng. Amin Allahumma. Dan dibuka niki kangen niki. Allahumma sholli. Sampai kalau hari kedua setelah Masjid Kuba nang kebun kurma ngoten. Niku lek diparani ya Allah halal 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 halal. Maksudnya lek ngincipi halal. Lek mulai nggo sak kotak ya bayar hadirin nggih. Ono jamaah halal 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 digawa sak kotak. Haram haram nggih Mas Rahman. Maksudnya halal niku sampean pangan ndek kono incipono kabeh halal. Tapi di situ ya jualan, sampean ngedune ya kudu bayar. Ono sing kadang gak ngerti lho beb halal gowo kabeh. Jadi zaman dulu pun ada yang nyari kurma karena memang kurmanya spesial. Madinah ini kurmane enak. Ditawari kurma iki sing apik gak mboten purun. Ditawari kurma sukari, enten kurma niku sukari. Kurma sukari ini kalau dimakan sama kopi pahit rasanya enak. Sayangnya gak ono kopine. Allahumma sholli Muhammad. Iki teh napa kopi? Allahumma sholli Muhammad. Nek ono tak praktekno sampean. Allahumma sholli Muhammad. Subhanallah. Ini kurma memang di Madinah seperti itu ya, makan kopi sama kurma. Kopi ini pahit, tapi enak sekali namanya kahwatul bun. Niki ditawari kurma sukari mboten purun, diminta semua ndak mau. Cari apa sampean? Saya cari kurma yang bosok. Allahumma sholli Muhammad. Jare wong-wong ya mboten wonten, gak mboten kagungan kula. Sing duwe sapa? Siji tok sing duwe, Abdurrahman bin Auf. Diparani hadirin. Datang lagi ke Abdurrahman bin Auf. Di sapa? Assalamualaikum. Kok kan sing jawab? Turu kabeh.
Assalamualaikum. Sing jawab iki calon sugih-sugih kabeh. Amin. Karena di ceritanya ini yang jawab Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Waalaikumsalam dijawab. Ada apa ya? Saya dari Yaman. Aku krungu sampean duwe kurma yang dikumpulkan dari para sahabat, kurma yang gagal panen tadi. Terus napa? Oh, saya datang mau beli, tak borong kurma sampean kabeh dengan harga 10 kali lipat dari harga normal. Allahumma shalli Muhammad. Lek ngetokno sak miliar berarti ditumbas pinten? 10 M hadirin. Teko duit 10 miliar nangis maling. Ya Allah, balik meneh duit iki wae nggih. Wis ditokno kesel-kesel balik 10 miliar lagi. Kenapa? Karena diuber-uber rezeki. Akhirnya ditakoki lho sampean buat apa, Pak? Cari kurma ini buat apa? Tenggen kula ono wabah penyakit, tidak ada obatnya kecuali kurma bosok niki wau. Akhirnya ditumbas kabeh soge malih Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kenapa kok bisa seperti ini? Ternyata beliau ini di Al-Qur'an tadi disebutkan resep di antara resep barokah wa ausani bis shalah, dan Allah berpesan kepada aku, kata Nabi Allah Isa, untuk melaksanakan sholatnya. Ternyata di antara resep keberkahan urip niku sholat Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kita lihat sholatnya? Ketika beliau lagi kulaan barang, beliau ini suka impor dari Syam, diangkut oleh ratusan unta. Lagi hitung-hitung logistik, ngitung barang niki azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya, sampean lek kira-kira makelaran lagi ngitung duit azan, nutuk nang ngitung napa nang masjid? Alhamdulillah jujur. Makanya masjidnya sepi. Sama. Subhanallah. Masjid-masjid sekarang kadang-kadang mengeluh sepi ya. Ono uji masjid, sudah saya bagus di masjid saya ini. Karpetnya tak ganti sing 800.000. Tapi sih tetap sepi ya. Padahal warganya ini kata ada satu sampai ini hikayah. Hikayah satu masjid, sholat subuh ini saya sholat mek papat. Sholat duhur asar sudah pujian. Pujiannya suwe. Allah wujud kita baka mukhalafatu lihawadisi. Kiamu sampai 10 menit. Kalau sing teko, Muhammad. Temen kita sik wonten pujian Allah wujud. Itu di pondok saya, mulai di pondok dulu saya di Kiai Maftuh Said Al-Munawariyah, niku sik kula sik TK lulus SD di pondok noh. Memang pondok anak-anak di sana ya. Masih awal-awalnya almarhum di pondok mriki lho Turen. Belum nyampe Turen ya. Di pondok sana niku ben salat niku mesti diajarkan ini tadi supaya anak-anak itu hafal. Biar mek hafal tok gak ngerti. Ternyata mereka ingin memasukkan ke dalam diri kita akidah ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma shalli Muhammad. Iku penting Allah wujud kita baka. Tapi jeneng arek cilik kadang-kadang sing nangis nggih. Iki salat zuhur kotong, asar gak ono sing teko. Maghrib 2 sof. Isya kadang sak sof, kadang sak sof setengah. Bendino ngono tok. Akhirnya takmir ini bingung, muadzinnya ini bingung. Pegel, bengi-bengi jam 1 budal nang masjid. Disetel volume paling gede, mic luar dinyalakan jam 1 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ibu-ibu berangkat nang masjid kabeh. Gawe kudung ono apa? Kobongan budal nang masjid nggih. Bayangno azan jam 1 diwara kobongan. Bapak-bapak gawe sarung mek ngantuk-ngantuk budal nang masjid. Masjidnya full. Ngenteni muadzin iki azan. Setelah azan selesai, kaget muadzin nonton sakmene akeh. Jare wong kampung, Cak, sampean adzan jam sakmene niki edan sampean ngoten nggih. Sik. Sakderenge kula jawab kula badhe tanglet jare imam ini. Napa? Aku adzan subuh sing teko mek 4, 5. Adzan dhuwur asar gak ono sing teko. Adzan maghrib mek sak rong sof. Isbek Nabi niki heran masalah salat ya hadirin. Nabi Muhammad ini sempat heran. Kenapa? Waktu nalikane Nabi Isra Mi'raj itu Nabi sempat berhenti melihat orang-orang yang kepalanya dihancurkan oleh Allah. Sirahe dicur. Blok entek. Terus metu meneh brucut nggih, tapi kan suarane brucut ngoten nggih. Metu sirahe balik malih. Dicur malih, jeler. Habis lagi, keluar lagi. Nabi berhenti tanya Nabi, "Man haula?" Sopo iku Jibril? Siapa mereka Jibril? Kok cek nemene sirahe dicur balik. Apa jawabannya malaikat Jibril? Mereka orang-orang ya Rasulullah, alladzi yatathaqalu ru'usuhum 'anis shalah. Mereka orang-orang yang ketika di dunia kepalanya kalau disuruh salat abot ya Rasulullah. Sing salat subuhne jam 10 isuk kenek niki wae nggih.
Salat zuhure jam 4 sore. Salat maghribe bareng subuh, kenek niki wau. Niki sing salate abot iki lho kenek kaya ngoten. Napa maneh sing gak salat. Maka saya pesen ya, kalau ada di tempat kita ada orang yang meninggal dunia kok gak salat, Pak Mudin, enten Pak Mudin apa iki? Mas Rahmat. Lek ono nek ngen sampean wong kok gak salat setelah sampean adusi sampean kafani disolati, tolong nang kuburan sampean tukokno helm teropong sing SNI, nggih. Dadi mlebu kuburan helm manane cek gak penjut kabeh. Jare malaikat tak duduk nggih helm iku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka salat hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Salat niki awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah iku napa ya hari kiamat? Salat. Fa in saluhat saluhat sairul amal. Kalau salatnya bagus, kabehne bakal apik. Kalau fa'in fasadat, kalau sholatnya bolong-bolong, ana wong sing sholatnya setahun mek ping pindho. Napa? Idul Fitri ambek Idul Adha. Iki innalillahi wa inna ilaihi. Yuk disuntik banyu dawet nggih selamat. Subhanallah. Sholat 2 kali. Hati-hati hadirin. Kalau sholatnya bagus, semuanya bakal bagus. Tapi lek sholat wis bolong-bolong wis hancur ramalan kabeh hadirin. Maka sholat ini menjadi tumpuan utama seseorang mendapatkan keberkahan. Sampai Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dunia, yang keluar dari lisan Nabi nopo? As-sholah. As-sholah. Sampai wis gak kuat loh. Nafas ini sudah gak kuat. Sudah ditarik roh nih. Sudah ditarik roh ini, sudah ditarik. Saya sempat ngomong apa? Sholah. As-sholah. Wa ma malakat aimanukum, kata Rasulullah. Sampai ngomong ini wis abot tadi. Apa kata Nabi? Lek dibahasan ojo lali salat kata Nabi. Jangan tinggalkan salat 5 waktune ojo ditinggal. Saelek-eleke kula sampean ojo ninggalno salat 5 waktu. Jangan pernah ditinggal karena salat ni silatun bainal abdil war rabb. Salat niki adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lek wis gak salat maka kita telah memutus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau hidup tidak sholat, keberkahan bakal hilang. Kadang-kadang ono rumah tangga niku ya Allah, gak ono enake blas. Susah tok ditanya, kenapa saya ini Beb? Sholatnya ya kenapa? Nggih Beb, kula kadang sholat kadang mboten. Niku sebabnya. Ono sing ngomong, alhamdulillah Beb, saya sholat 5 waktu jamaah di masjid gak tahu ninggal. Bojo sampean sholat napa mboten? Nggih Beb, bojo kula ora tau sholat. Niku sebabnya hadirin. Ono, saya sholat Beb sama istri saya, jamaah di masjid budal bareng. Tapi kok sih tetap gak enak. Anak sampean di omah sholat napa mboten? Nggih Beb, anak kula jadi sholat gak tahu gelem. Niku sebabnya urip gak enak hadirin. Ketika ada di rumah kita, ada orang yang tidak disolat di rumah kita, maka itu penyebab tidak enaknya kehidupan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Niki Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya napa salate? Lagi jiri-jiran datang azan. Ternyata beliau setelah ngitung sampai masjid ketinggalan takbiratul ihram. Jadi mek ketinggalan sak rakaat ngoten hadirin. Ketinggalan sak rakaat niku mari salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mau nang pegawene wis gak usah dihitung niki wae. Kabeh bagikno nang Madinah Munawwarah, sedekah kula. Ini sedekah saya untuk penduduk Madinah. Loh kenapa? Gara-gara niki kula sampai ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Allahumma shalli Muhammad. Siapa ini? Ini sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tadi lek sampean nonton ono wong kok mulyakno salat, berarti dia orang yang dicintai Allah. Kalau ada orang yang menghinakan salat, yang meremehkan salat, berarti dia tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Niki salat iki berkah. Yang kedua apa? Yang kedua kata Allah Subhanahu, Allah berfirman dalam wa ausani bis salati waz zakah. Waz zakah, wong bayar zakat, wong sedekah, wong suka nyumbang, suka bersedekah niki artinya napa? Wong sing loman hadirin. Wong loman niki salah satu penyebab keberkahan hidup niki loman. Makanya seorang wali diangkat menjadi waliullah. Salah satunya setelah takwa dan ibadahnya adalah memiliki sifat sakhawatun nufus, loman hadirin. Tidak pernah ada ceritanya wali medit itu gak ono. Nggih napa nggih? Sampeyan ziarah mulai Jawa sampai pucuknya Indonesia. Pojoknya Indonesia niku ada pulau namanya Pulau Batam, nyebrang lagi namanya Pulau Bintan. Sampai Tanjung Pinang, nyebrang lagi namanya Pulau Penyengat. Niki pojok wis. Sebelah sana Singapura, sebelah sana Malaysia, sebelah sana Filipina. Niku sik ana wali ta mriku hadirin. Yang mengarang Gurindam 12 dan lain-lain.
Iku ditontok riwayate biyane wali Allah dan loman, ndak ada medit. Kalau sampean ziarah wali kok medit niku biasane wali murid. Nggih napa nggih? Niku lek TP napa TP ki mundak 10.000 ngamuk. Lah niki wau nggih hati-hati. Maka Allah tidak mengangkat wong medit niki angel. Wong medit niku angel berubah sifatnya. Orang medit itu kalau sudah dia jelek, kate ngerubah sifat liyane sing elek-elek angel. Kenapa? Sifat medit harus dihilangno dhisik. Makanya di pondok itu kadang-kadang orang kalau mondok itu diajarkan kita oleh guru-guru kita untuk tidak medit, untuk selalu kebersamaan. Duwe misi ji bagi wong limo, Allahumma rahman. Misi ji bagi wong limo niki pripun, Bu? Tapi insyaallah barokah. Kenapa? Diajari loman, diajari kebersamaan. Ini di pondok pesantren hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang kedua, yang ketiga akan saya singkat. Salah satu penyebab keberkahan adalah wabarran biwalidati. Bakti marang wong tuane. Bakti ke ibu dan bapaknya. Ini penyebab barokah. Orang yang bakti kepada ibunya, bakti kepada bapaknya, selalu nyenengno ibuke, selalu nyenengno bapake, enggak pernah membuat susah ibu bapaknya, maka dialah orang-orang yang di dunia sedang dikejar-kejar keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya kita dosaken wong-wong ingkang sae donya akhirate. Amin. Mudah-mudahan Allah kelompokkan kita sebagai orang-orang yang baik. Hasuna amaluhu, wong sing apik amalane. Kalau panjang umur ya Allah, berikan amal kita, jadikan amal kami amal yang baik. Kata abah saya kalau ngaji ngomong nang kula, aku lek dadi ya soge ya Allah kok medit ojo disogekno kula Gusti. Niki dungane abah kula. Kalau saya soge kok medit ojo dadi soge wis. Ndak kepingin dadi wong soge tapi medit. Ini permintaan. Kenapa? Karena kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang mereka dermawan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita balik dari sini dijadikan oleh Allah amalan kita amalan yang baik. Kalau sholatnya kemarin-kemarin sudah bagus, mudah-mudahan tambah apik. Kalau sholatnya kemarin belum jamaah, mulai menit insya Allah jamaah 5 waktu. Kalau kemarin-kemarin sudah jamaah 5 waktu, mudah-mudahan on time tepat pada waktunya. Kalau kemarin-kemarin sudah on time, mudah-mudahan ditambah segala amalan kita. Mudah-mudahan dengan berkah sholat yang bagus, Allah baguskan semua perkara kita. Mudah-mudahan dengan sholat yang bagus, Allah keluarkan segala yang tidak baik daripada kita. Mudah-mudahan dengan sholat, Allah perbaiki segala perkara kita. Dan mudah-mudahan kula panjenengan sedaya didatosaken tiang-tiang ingkang cinta dumateng salat 5 waktu sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling cinta, paling demen dengan yang namanya salat 5 waktu. Amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken, ini yang bisa saya sampaikan. Menawi wonten salah lupute kula nyuwun agungipun pangapunten. Kalau ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa astaghfirullah min qaulin bila amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.